bagi seseorang supaya dapat bangun dari tidurnya pada waktu yang diinginkannya. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyarul hadirin, menjaga waktu apalagi di bulan Syahr Rajab termasuk salah satu taufik dan hidayahnya Allah yang paling tinggi buat kita. Di antara waktu tersebut kita bisa menjaga qiyamul lail atau di waktu-waktu yang ingin kita bangun untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita usaha zahir batin. Usaha zahir kita pakai misalnya pakai jam, alarm dan lain-lain. Usaha batin itu membaca ayat ini. Yang mana katanya ulama pembacaan ayat ini kalau kita baca di sebelum kita tidur dan kita minta sama Allah untuk dibangunkan jam 2 atau jam 3 atau jam berapapun yang kita inginkan, insya Allah akan bangun di waktu tersebut. Ayo. Diriwayatkan dari Al-Imam Zirru bin Hubeish radhiyallahu anhu, jika seseorang membaca 4 ayat dari surat Al-Kahfi di bawah ini sebelum tidur, maka dia akan bangun dari tidurnya pada waktu yang diinginkannya. Ini namanya mujarrabatus salihin. Ini perihal-perihal yang terjadi yang pernah dicoba oleh orang-orang saleh. Mereka itu hasya an yagdzib, mereka tidak mungkin sama sekali untuk bohong karena mereka tidak mengerjakan hatta makruh apalagi yang haram. Ayo. Yaitu innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini kita baca atau kita tidak hafal, tidak masalah, kita tulis di kertas atau apapun, ada usaha dari kita. Supaya kenapa? Supaya tidak berlalu semalam pun dari bulan Rajab ini kecuali ada qiyamul lail dari kita meskipun 5 menit. Kalaupun kita tidak bisa bangun wudu, paling minim berbaring di ranjang kita, tidak bangun, mata kita kebuka, lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, atau lisan kita mengucapkan Allah 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 sampai adzan subuh paling minimnya. Kalau lebih tambah hari lebih ahsan, fahuwa afdal. Karena di waktu-waktu sekarang ini, di malam-malam sekarang ini, malam tudha'aful hasanat, di mana malam-malam setiap dari bulan-bulan malam Rajab ini akan dilipat gandakan sama Allah pahalanya. Termasuk taufik dan hidayahnya Allah. Kalau kita belum sempat bangun tadi malam, sedih di hati kita, kenapa kok ketinggalan tahajud tadi malam, dan diusahakan ada perubahan untuk malam ini. Nas'alullah lana wa lakum at-taufiq. Ayo. Adab ke-36, tidak tidur setelah sholat asar kecuali jika terdapat uzur. Sebab katanya para ulama, kenikmatan kita di dunia ini yaitu waktu kita bisa merasakan kenikmatan qiyamul lail. Makanya katanya Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus, Sultanul Mala', ma tu'gat wilayah liwali illa biqiyamil lail. Tidak mungkin seseorang dilantik jadi walinya Allah kecuali dengan tahajud di malam hari. Sebagian orang-orang saleh ditanya, ma balu aqwamin ladzina yaqumul lail ra'aitu fi wujuhihim nur. Kenapa aku lihat orang-orang kelompok-kelompok hamba-hamba yang suka bangun malam itu, ana lihat di wajahnya penuh dengan cahaya. Apa katanya mereka? Li'annahum khalau bimaulahum fa'albasahum nuran min nurih. Karena mereka duduk berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ngasih pakaian cahayanya dari cahayanya Allah, sehingga campak cahaya tersebut di wajah-wajah mereka di siang hari. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzabat man idda'at mahabbati fa idza janna al-lail nama anni. Sungguh bohong hamba yang mengatakan cinta kepadaku. Kita kalau membaca qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan kepada hamba, kepada umatmu ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah. Kadzabat man idda'at mahabbati, sungguh bohong orang yang mengatakan cinta kepadaku, kata Allah, fa idza jannal lail nama anni. Kalau sudah masuk pertengahan malam dia tidur.
Alaysa kullu muhibbin yuhib an yakhluwa bihabibih? Apakah bukankah setiap orang yang mencintai seseorang dia ingin selalu duduk sama dia? Contoh, seorang laki-laki suka dengan seorang perempuan, itu bukan cuman ingin duduk sama dia, bahkan SMS-nya pun dibaca terus berkali-kali. Labas, kalau niatnya baik, nikah halal dan masalah. Wa kaif bi rabbil alamin, rabbus samawati wal ard. Makanya kenikmatan yang paling abadi di dunia ini yang bisa setara dengan kenikmatan surganya Allah, yaitu bisa merasakan nikmatnya duduk dengan Allah di akhir lail sendirian. Jangan dianjurkan kalau kita bangun malam, tolong itu HP jauhkan sedikit supaya bisa ada ittisal batin billah subhanahu wa ta'ala, karena kita ini sudah sangat sulit untuk jauh dari HP. Kadang hatta di majalis ilmu, majalis zikir juga sulit, apalagi kadang sholat pun di masjid Jumatan. Lah itu kalau bisa kita jauhkan sedikit, ukuran untuk 10 menit sebelum adzan subuh kita tidak ngelihat HP kita, setelah adzan subuh baru kita lihat, tidak masalah. Atau gobel wa ba'd, tapi waktu kita duduk sama Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ada sesuatu perihal yang buat kita pecah hati kita atau tercabang-cabang hati kita terjadi di waktu itu. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, pengarang Rotib, beliau kalau sebelum sholat 5 waktu, sebelum keluar ke masjid Al-Hawi ngimamin di sana, beliau melarang seluruh murid-muridnya untuk ngabarkan kabar apapun atau surat apapun, pertanyaan-pertanyaan dari ulama-ulama dari Mesir, Syam yang kirim surat ke Habib Abdullah Haddad, tidak boleh dikasihkan ke Habib Abdullah Haddad kecuali setelah selesai sholat subuh nanti, setelah isyraq. Kenapa ditanya, ya Habib kenapa? Enggak, anak sudah anak kosongkan hatinya, anak mulai keluar dari kamarnya anak, dari khalwanya anak, tidak kepingin ada satupun yang masuk waktu anak sholat Allahu Akbar. Makanya Habib Abdullah Haddad kadang, makanya dia bilang tidak ada orang muwaswis madmum, kata bilang orang yang was-was di sholat, tapi Habib Abdullah Haddad ini kalau sudah takbir Allah Allah, itu tidak mau mengatakan Allahu Akbar kecuali tampak Ka'bah depannya dia. Tidak mau tampak gimana kalau sudah dari malam aja beliau sudah munajat sama Allah, supaya waktu maksud ucapkan Allahu Akbar betul-betul tidak ada akbar selain Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita masih mikir ini, mikir mau ke sana, mikir mau ke sini, masih ada akbar selain Allah. Ini usahakan kita tambah hari labas. Kita tambah hari ada perubahan. Begitu ada iblis narik kita masuk lagi, ini iblis narik masuk lagi, wahakadha, sampai berkurang nilai pengaruhnya iblis di diri kita waktu kita sholat. Karena sholat itu sofwah, sari sudah. Jadi kalau kita misalnya jaga sholat 5 waktu ditambah qobliyah ba'diyah, termasuk nikmat yang paling besar. Karena itu satu-satunya yang akan nemenin kita. Semuanya ini akan meninggalkan kita. Satu pun tidak ada yang nemenin kita. Satu-satunya itu akan nemenin kita, itu sholatnya kita. Itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, bersabda, man nama ba'da salatil asr fa asabahu lamamun fala yalumanna illa nafsah. Naam, termasuk waktu-waktu yang sangat dinilai negatif oleh syariat Islam kalau kita tidur setelah sholat asar sebelum maghrib, kecuali kalau lagi sakit atau orang tua yang sudah masuk usia, dia tidak mampu, dia di luar kemampuan dia, ada ma'dzur. Tapi untuk yang masih muda-muda atau masih bisa menahan diri, maka jangan biasakan untuk tidur setelah sholat asar sebelum sholat maghrib. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, ya Musa, kamu jaga 4 waktu. Kalau kamu bisa menjaga 4 waktu ini, aku yang menutup kekurangan di waktu-waktu yang lain. Apa 4 waktu itu ya Allah? 1 jam sebelum adzan maghrib, 1 jam setelah adzan maghrib, 1 jam sebelum adzan subuh, 1 jam setelah adzan subuh. Ini kalau kita tidak bisa menjaga waktu, misalnya ada banyak kesibukan aktivitas, paling minim 4 waktu ini perhatikan. Jangan sampai adzan muadzin salatul maghrib kecuali 1 jam setelahnya kita ada istighfar, ada sholawat. Meskipun kita sambil kerja, sambil kita ngerjakan aktivitas kita, tidak harus kita dihadapkan ke kiblat karena semua orang berbeda-beda aktivitasnya masing-masing. Cuman bagaimana kita bisa mengamalkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo. Artinya, barang siapa yang tidur setelah salat asar kemudian dia terkena penyakit gila, maka janganlah menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Nah, kenapa? Karena dia sendiri yang mengerjakan perihal tersebut.
Ada sebagian perihal yang menyebabkan nasallahu alaihi seseorang kena penyakit gila, diantaranya tidur setelah sholat asar kalau jadikan kebiasaan. Iya. Faidah 1. Sebagian ulama memperkecualikan juga kalau musafir. Sebagian ulama memperkecualikan juga kalau orang lagi puasa. Zaman yang lebih utama tidak. Ayo. Al-Imam Najmuddin radhiyallahu anhu berkata, tidur dari segi waktunya terbagi menjadi 5 bagian. 5 bagian. Jadi kita supaya tahu, ada namanya gailulah, ada namanya failulah, ada namanya hailulah. Itu semuanya kita ketahuin supaya kita bisa menjauhin. Yang baik kita kerjakan, yang jelek kita jauhin. Ayo. Yang pertama yaitu ailulah. Ailulah, ayo. Artinya kemiskinan. Nah, yaitu tidur setelah sholat subuh sebelum terbitnya matahari. sangat dinilai negatif. Bahkan Rasulullah pernah melihat sebagian dari keluarganya tidur setelah sholat subuh bukan tidur, berbaring. Rasulullah merintahkan dia untuk bangun karena waktu di mana Allah membagi rezeki kepada hambanya. Ayo. 2. Failulah. Artinya melemahkan badan. Yaitu tidur setelah terbitnya matahari di waktu duha. Di waktu duha. Waktunya orang kerja dia tidur. Ini sangat dinilai negatif. Ayo. 3. Qailulah. Ini qailulah itu sangat dianjurkan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya gilu fa inna syaitan la yagilu. Gilu artinya tidurlah sebelum adzan zuhur atau setelah adzan zuhur sebentar, sesaat ini. Sesungguhnya syaitan tidak tidur gailulah. Ayo. Artinya menambah kecerdasan akal pikiran. Tidak harus kita tidur 2 jam 3 jam, bukannya. Ba'dun nas gailulahnya 3 jam, bukan gailulah namanya. Gailulah cukup 15 menit, 20 menit, setengah jam, bil katsir 1 jam. Ayo. Yaitu tidur sebelum adzan zuhur atau setelah sholat zuhur. Karena apa? Karena akan membantu qiyamul lail. Karena qiyamul lail ini kalau kita ingin tahajud, ingin gunakan syarafuz zaman, kita dengar berapa ratus kali dari ulama, bulan Rajab, bulan gini, bulan gitu, keutamaannya, kirim status sana, kirim status sini tentang keutamaan bulan Rajab. Wah, termasuk perkara yang baik, cuman waktunya kita ngamalkan. Kalau cuman status kita kirimkan, ini faedahnya sama kayak kita bagi makanan ke orang, kita sendiri tidak makan. Ya kita yang ngerasa lapar, meskipun kita di sisi lain dapat pahala, kita ngerasa lapar, kita juga butuh makanan. Fabagus, artinya Pak, sebelum kita ngirim ke orang, usahakan, amalkan meskipun sekali. Supaya apa? Supaya selamat dari ayat ya ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ayo. 4. Hailulah. Hailulah, ayo. Artinya pencegah antara dirinya dan sholat zuhur. Yaitu tidur setelah adzan zuhur sebelum sholat zuhur. Sudah adzan, ya mau tidur duluan. Ya kalau nanti bangun, kalau tidak bangun kecuali setelah adzan asar ketinggalan sholat zuhur nanti. Ini namanya hailulah, penghalang. Ayo. Yang kelima ghailulah. Kecuali kalau dia dalam keadaan sakit atau tidak konsen saking capeknya dan usaha kepada satu orang untuk membangunkan dia sebelum keluar waktunya, maka sholatnya dia di akhir waktu lebih afdal daripada sholatnya dia di awal waktu, sedangkan dia dalam keadaan sangat capek dan mungkin konsen dengan sholatnya dia. Ghailulah artinya penyebab kehancuran dan kebinasaan. Yaitu tidur setelah sholat asar sebelum maghrib. Sebelum adzan maghrib, setelah sholat asar dia, sebelum sholat maghrib, itu namanya ghailulah. Ayo. Dalam kitab Hasyiatul Bujairimi alal Khatib dijelaskan, faidatun fi tadhkiratil Jalalis Suyuti radhiyallahu anhu, an-naumu fi awwalin nahar ailulatun wa huwal faqr, wa inda duha failulatun wa huwal futur, wa hina zawal qailulatun wa hiya az-ziyadatu fil aql. Ziyadatu fil aql sangat dianjurkan. Meskipun kita tidak maksudnya kuat tenaganya kita, tetap kita dianjurkan meskipun berbaring. Bahkan kita lihat sebagian guru-guru kita kalau tidur gailulah itu dia cuman pas berbaring 10 menit bangun. Hanya pas dikosongkan, berbaringkan aja badannya inti di ranjang di mana, kosongkan pikirannya inti. Itu 10 menit halas cukup. Sebab tubuh ini tergantung kebiasaan. Ada orang yang biasanya 2 jam 3 jam sehari semalam ya tahan, tidak sakit.
Ada orang yang 4 jam tahan, ada yang 5 jam tahan, tergantung kebiasaan. Cuman untuk mengurangi kita anjurkan secara bertahap. Jangan sekaligus. Kalau biasanya mungkin malam 6 jam atau 5 jam, terus siang 2 jam, 3 jam, dikurangi secara bertahap. Dari siangnya dikurangi 5 menit, 10 menit, wahkata, sampai bisa paling banyak, paling maksimal 8 jam dalam sehari semalam. Wa ba'da zawal hailulah, ay yuhilu bainahu wa bainas salah. Wa fi akhirin nahar ghailulah, ay yurithul halak. Faedah kedua, terdapat 4 macam keadaan saat tidur beserta namanya masing-masing. 1. Permulaan ngantuk, sinatun. Sinah. Di permulaan ngantuk itu namanya sinatun. Ini ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ayo. Artinya tidaklah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengantuk dan tidak pula tidur. Sampai sebagian ulama ditanya, kapan seseorang yang tidur bisa merasakan kenikmatannya tidur? Sebagian ulama mengatakan setelah selesai tidur, ya. Sudah selesai kenikmatan tersebut. Sebagian ulama mengatakan la, sebelum tidur dia belum merasakan. Waktu dia tidur, dia keluar dari ikhtiarnya dia. Terus kapan bisa ngerasakannya? Di permulaan ngantuk. Bisa tahu ngerasakan ketiduran dan tidur. Cuman bagaimana tidurnya kita ini ala wala siyama di bulan Rajab ini dijadikan penuh dengan amal ketaatan. Ada perubahan lah, beda antara bulan Rajab dengan bulan Jumadil Akhir atau bulan Sya'ban nanti. Kenapa? Asyhurul Hurum. Adab-adabnya ditambah sedikit, satu persatu sampai nyampe ke 46 adab secara bertahap. Terus bagaimana usaha tidak berkeluar dari bulan Rajab kecuali ada isyarah atau bisyarah dari Habib sallallahu alaihi wasallam atau dari salafus saleh, orang-orang saleh di mimpi-mimpi kita. Ini sudah berlalu berapa sekarang? Tanggal 2 di bulan Rajab. Alhamdulillah masih di permulaan. Kita usaha bagaimana tidak keluar dari bulan Rajab, ada kenikmatan yang abadi yang Allah kasihkan kepada kita. Ayo. 2. Permulaan tidur, yaitu nu'asun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, idh yughashshikumun nu'asa amanatam minhu. Artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya. Ini ayat sebetulnya khitabnya kepada para syuhada Badr, yang mana pada malam itu sebelum pagi mereka mengadakan peperangan, Allah ngantukkan mereka, Allah tidurkan mereka. Di sisi yang lain kufar Quraisy satu pun tidak ada yang bisa tidur malam itu. Ini kenikmatan yang Allah kasihkan supaya tubuh mereka sangat stabil waktu ngadepin musuh di peperangan Badr tanggal 17 Ramadan. Ayo. 3. Tidur yang terputus-putus, hujuk. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Artinya di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. 4. Tidur yang lama. Hal ini dinamakan rukud. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Artinya, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu masih tidur. Nasallallahu lana wa lakum at-taufik. Untuk yang kertas istighfarnya dibawa ke rumahnya masing-masing, dibaca sama keluarganya masing-masing karena waktu tidak cukup. Nasallallahu lana wa lakum at-taufik. Rabbana anfa'na